Banyak yang menganggap bahwa Ibnu Sina adalah salah satu filsuf, saintis, sekaligus teolog dalam tradisi Islam yang jenius. Sekali belajar langsung bisa, bahkan tanpa belajar. Anggapan ini tentu saja keliru. Ibnu Sina bahkan harus membaca 40 kali karya Aristoteles yang berjudul Metafisika. Itu pun belum paham. Tetapi dia adalah seorang pembelajar yang luar biasa, yang kali ini kita akan belajar bagaimana Ibnu Sina belajar. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Orang Barat memanggilnya Avicenna. Sebutan ini sebetulnya dari bahasa Latin, yang mana dalam bahasa Latin Ibnu atau anak itu disebut Aven. Jadi Avicenna. Lalu entah mengapa mereka menyebutnya menjadi Avicenna. Untuk menelusuri kisah hidup Ibnu Sina, termasuk usahanya dalam belajar, menghasilkan karya-karya besar, sudah ada banyak buku yang ditulis. Termasuk Ibnu Sina sendiri sudah membuat semacam autobiografi singkat yang didiktekan kepada seorang muridnya bernama Al-Juzjani. Saya sendiri mencoba menggunakan beberapa sumber dalam kesempatan ini, diantaranya Avicenna, His Life and Works, ini ditulis oleh Suhail Afnan, kemudian Three Muslim Sages yang ditulis oleh Said Hossein Nasr, dan Avicenna and Visionary Recital yang ditulis oleh Henry Corbin. Ibnu Sina lahir di sebuah desa bernama Kharmaitan pada Agustus 980. Tempat ini yang hari ini disebut dengan Uzbekistan. Bapaknya bernama Abdullah, berasal dari Balkh, yang tidak diketahui apakah dia berasal dari Turki, Persia, atau Arab. Sedangkan ibunya bernama Setareh, berasal dari Afsanah, Persia. Desa kelahiran Ibnu Sina dekat dengan Bukhara yang saat itu sebagai salah satu pusat ilmu selain di Baghdad, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ibnu Sina tumbuh di saat dinasti Abbasiyah sudah retak di abad ke-9, di mana lahir dinasti-dinasti kecil yang diinisiasi oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Misalnya yang diinisiasi oleh bangsa Turki ada dinasti Ghaznawiyah, kemudian dinasti Seljuk, dan dinasti Kharizmiyah. Sementara dinasti yang diinisiasi oleh bangsa Persia ada dinasti Takhiriyah, ada Buwaihi, Safariyah, dan Samaniyah. Nah, Ibnu Sina lahir dinasti yang terakhir ini, Samaniyah. Bahkan dia punya keterkaitan erat dengan dinasti ini, karena bapaknya itu adalah seorang gubernur di Kharmaitan, tempat lahir Ibnu Sina. Dalam penggambaran Suhail Afnan, Kharmaitan ini adalah salah satu provinsi yang metropolitan. Ada banyak agama di situ. Ada Islam, ada Buddha, ada Zoroaster, dan bahkan Kristen Nestorian. Jadi ada banyak peradaban kira-kira. Nah, keterkaitan yang kedua, Ibnu Sina ini pernah diundang oleh raja yang bernama Nuh Ibnu Mansur, Raja Samaniyah ini, untuk mengobati sakitnya. Dan ternyata bisa sembuh. Salah satu hadiah yang diberikan kepada Ibnu Sina pada waktu itu adalah dia diberi izin untuk masuk ke salah satu perpustakaan dinasti itu. Dan itu sebagaimana digambarkan di dalam autobiografinya, Ibnu Sina masuk ke dalam perpustakaan yang menurutnya baru ditemukan dalam hidupnya. Ada banyak buku di situ, mulai dari sains, filsafat, teologi, yang itu ditata dengan rapi. Dia tinggal milih untuk membaca buku apa. Disitulah dia melahap banyak ilmu pengetahuan melalui buku-buku itu. Jadi sebetulnya kejeniusan Ibnu Sina juga disupport oleh lingkungan, ketersediaan buku bacaan yang cukup. Terlebih kita tahu bahwa dinasti Abbasiyah yang mendahului kehidupan Ibnu Sina itu sangat care dengan pengetahuan. Ada banyak terjemahan karya-karya filsuf Yunani di situ yang kemudian dikumpulkan di dalam sebuah tempat yang kita kenal dengan The House of Wisdom, atau dalam bahasa Arabnya Baitul Hikmah. Ibnu Sina lalu pindah bersama keluarganya ke Bukhara. Jadi Bukhara ini adalah salah satu kota pesaing Baghdad dalam bidang ilmu pengetahuan, sebagaimana Shiraz dan Isfahan. Jadi saat itu Baghdad sudah mulai redup. Pada usia 10 tahun Ibnu Sina membaca Al-Quran, mungkin dalam hal ini adalah menghafal. Dia kemudian juga mempelajari prosa-prosa atau sastra-sastra Arab, hingga datanglah seorang filsuf bernama Natili ke Bukhara. Nah, orang ini kemudian diundang oleh Abdullah untuk ngajari Ibnu Sina di rumahnya tentang filsafat. Jadi Ibnu Sina kursus filsafat kira-kira ya. Di situ ada beberapa buku yang dipelajari oleh Ibnu Sina, mulai dari Isagogi, salah satu karya dari Porphyry. Jadi Isagogi ini adalah buku pengantar untuk mempelajari logika Aristoteles. Lalu ada buku Elements, bukunya Euclid. Buku ini adalah buku matematika kuno yang sampai hari ini masih dipelajari. Kemudian ada Almages karya Ptolemy. Buku ini berbicara soal astronomi.
Nah, saat mempelajari buku-buku itu, Ibnu Sina begitu cepat memahami, bahkan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang melampaui kemampuan sang guru, sehingga gurunya pusing untuk menjawab itu. Akhirnya, atas beberapa pertanyaan-pertanyaan itu, Ibnu Sina melakukan perenungan sendiri. Dia mencari di luar ajaran gurunya, kira-kira. Bahkan untuk perenungan itu, kadang Ibnu Sina ketika tidak menemukan jawaban, dia bermunajat kepada Tuhan, dan ketika tidur, dia didatangi mimpi atas jawaban terhadap persoalannya itu. Ketika itu dialami, esok harinya Ibnu Sina kemudian keluar rumah dan bersedekah sebagai wujud terima kasih atas anugerah ilmu yang diberikan oleh Tuhan itu. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina telah menguasai logika, matematika, dan ilmu alam atau fisika. Dan pada waktu itu fisika berbeda dengan hari ini. Fisika pada waktu itu berbicara gerak dari yang fisik ke yang metafisik. Kalau hari ini kita nyebut fisika, maka metafisikanya tidak ada. Yang ada hanya yang fisik saja. Setelah beberapa ilmu itu dikuasai, dia kemudian beranjak mempelajari metafisika. Di sini sesuatu terjadi. Ketika dia membaca buku Aristoteles yang berjudul Metafisika, dia tidak paham. Dia bahkan membaca hingga 40 kali. Hafal, tetapi tidak paham. Bayangkan sekelas Ibnu Sina membaca buku hingga 40 kali. Barangkali kita 3 kali saja sudah nguap-nguap ya. Lalu Ibnu Sina pun menyerah ya, karena tidak bisa dipahami buku itu. Suatu hari dia datang ke sebuah bazar buku, di mana di situ orang menjual buku berjudul Objek-objek Metafisika. Ibnu Sina menolak buku itu karena dia merasa sudah tidak bisa dipahami nih metafisika. Tetapi si penjual buku menawarkan dengan harga yang sangat murah, lalu Ibnu Sina membelilah buku itu. Dan kemudian membaca, disitulah dia menemukan jawaban. Misteri yang dialami selama ini ketika membaca buku Metafisika Aristoteles terjawab. Dan buku itu adalah syarah atau komentar Al-Farabi terhadap Metafisika karya Aristoteles. Atas pencapaian itu, Ibnu Sina girang bukan kepalang. Dia kembali bermunajat kepada Tuhan dan bersedekah pada fakir miskin sebagai wujud rasa syukurnya. Jadi itu tradisi yang dia lakukan ketika dia mampu memecahkan suatu persoalan dalam bidang pengetahuan. Apakah setelah itu Ibnu Sina berhenti belajar? Tidak. Dia terus belajar setiap malam. Bahkan ketika diserang ngantuk, dia minum anggur dalam ceritanya itu. Lalu kemudian setelah kantuk itu hilang, dia melanjutkan belajar lagi. Ibnu Sina mulai menulis pada usia 21 tahun. Karya-karya awal Ibnu Sina konon diminta oleh orang ya, yang meminta dia untuk menulis. Di antaranya ada buku berjudul Al-Majmu, sebuah ringkasan bacaan dia. Kemudian Al-Hasil wal Mahsul, soal jurisprudensi Islam. Al-Bir wal Item, yang berbicara soal etika. Kemudian Ibnu Sina pindah ke Jurjan dan dia sempat dipenjara karena menolak ortodoksi kerajaan di sana. Setelah keluar dari penjara itu, dia bertemu dengan seseorang yang menyukai sains. Ibnu Sina lalu kemudian diberi rumah. Dan disitulah dia menulis banyak karya, di antaranya Al-Mukhtasar Al-Awsat, Al-Mabda wal Ma'ad. Kemudian dia pindah lagi ke Hamadan. Di situ dia menulis bagian fisika dari buku Ashifa. Ini salah satu buku yang sangat terkenal. Orang Barat menyebutnya The Book of the Healing atau buku pengobatan. Isi dari buku ini diantaranya membahas logika, fisika, matematika, dan metafisika. Termasuk buku kedokterannya Qanon fi Tibb atau prinsip-prinsip pengobatan juga ditulis di situ. Di Hamadan dia juga menulis buku untuk sang sultan Ali Ad-Daulah yang berjudul Danisname Alaih. Buku ini ditulis dalam bahasa Persia. Tak lama setelah itu Ibnu Sina pindah ke Isfahan. Di sini dia menuntaskan buku Ashifa dan menulis An-Najat, yang boleh dibilang An-Najat ini adalah ringkasan dari buku Ashifa, karena Ashifa ini sangat tebal sekali, berjilid-jilid. Lalu karya akhir Ibnu Sina yaitu Al-Isyarat wal Tambihat, peringatan dan tanda. Buku ini berisi tentang proposisi-proposisi ketat yang berhubungan dengan logika, fisika, metafisika, dan mistika. Buku ini agak mirip dengan Ashifa, hanya saja bedanya di Al-Isyarat wal Tambihat tidak ada matematika. Selain itu, konon Ibnu Sina juga menulis buku Filsafat Timur yang berjilid-jilid, tetapi sayangnya buku ini diceritakan sudah hilang, hanya pengantarnya yang ditemukan, yang berjudul Mantik al-Masyrikiyin atau Logika Timur. Kemudian di bidang sastra, Ibnu Sina juga menulis banyak sebetulnya, di antaranya ada Risalah At-Tair, kemudian Hai Ibnu Yaqzan, yang mana buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diberi komentar oleh Henry Corbin. Teman-teman bisa baca buku itu ya.
Itulah beberapa karya-karya besar Ibnu Sina yang terus berpengaruh hingga hari ini. Ibnu Sina meninggal di Iran pada tahun 1037. Ya. Dari cerita ini kita tahu bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Ibnu Sina bukanlah durian runtuh, tetapi melalui suatu usaha belajar yang sungguh-sungguh. Kesungguhan itu dapat kita lihat dari kesabarannya di dalam membaca satu buku hingga 40 kali. Dan bahkan ketika menemukan jawaban dari persoalan pemikirannya, dia bersedekah. Suatu hal yang jarang kita lakukan, tetapi Ibnu Sina melakukannya.